Ada kok fase aku jenuh, bahkan bisa dibilang muak, kayak nggak mau denger musik dulu gitu. Apalagi ke sekolah musik juga ya Kak, benar ya? Kuliah musik juga ya. Nah itu salah satu kayak poin di hidup aku, dimana aku nyadar, oh ternyata bisa sejenuh juga ya gitu. Karena berawal si musiknya kan dari hobi, terus tiba-tiba pas aku kuliah aku ngambil musik tuh yang tadinya aku pikir, dan mungkin semua orang kebanyakan pada mikir enaknya kuliah musik paling tinggal nyanyi doang kan. Udah tidak seperti itu gitu kan. Jadi tertarik deh sama perkataan Kak Cantika soal ini loh, tentang kayak menikmati penampilan kita gitu. Itu kan took a long time to banget. Iya kan? And it's a process, it's a never ending journey menurut aku. Kayak walaupun ada titik misalnya aku ngerasa gue lagi ngerasa oke, I'm fine with my appearance, lalala, tapi pasti ada juga hari-harinya yang kayak aku jadi the hardest critics untuk diri aku sendiri gitu. Ya kan? Biasanya tuh biasanya diri kita sendiri tahu yang bikin di pikiran kita kayak lu kelihatan nggak oke deh lu. Padahal orang mah lihatnya enggak, lu nggak berubah, sama-sama aja, tetap oke aja gitu. Jadi ya itu bener-bener perjalanan yang nggak ada endingnya sih. Karena menurut aku kayaknya orang cantik atau seganteng apapun yang kita lihat di layar kaca, pasti dia juga ada struggle masing-masing. Iya benar, ada struggle masing-masing gitu sih. Benar. Kalau Kak Cantika sendiri gimana sih ngadepin itu? Kalau aku suka banget menyelami dan membiarkan diri aku kayak merasakan apapun itu. Jadi kalau misalnya seneng, aku suka banget tanda kutip kayak ya udah ngelupain semuanya, gue menikmati momen gue lagi bahagia, lagi celebrate, atau lagi jatuh cinta, gue nikmatin aja segala macam. Tapi begitupun pas sedih atau pas aku lagi kayak ngerasa diri aku nggak oke, aku suka banget kayak ya udah biarin aja, gue mau nangis di kamar sampai capek. Nanti pasti ada titik kayak udah capek banget terus gak tau mau ngapain lagi, akhirnya mulai untuk ngerjain sesuatu yang lebih berguna gitu. Jadi aku orangnya nggak suka kayak nggak bisa, Cantika harus tetap positif, Cantika harus tetap aku nggak gitu orangnya. Kayak ya kalau lagi emang ngerasa gue gendutan atau kayak aduh ini jerawat nih gimana ya, ini jerawat ya, makanya tadi milih angle kanan mas. Oh gitu, info aja. Oke. Dan segala macam itu aku kayak ya udah, maksudnya dirasain aja, emang lagi ngerasa nggak oke gitu. Nah, tapi pasti ada banget lah titik untuk bounce back, karena semuanya itu temporary kan, kayak kebahagiaan itu temporary, kesedihan itu temporary. Benar. Rasa kita bisa bersyukur nggak bisa setiap hari kita dipaksain untuk rasa bersyukur. Pasti ada there are days yang kita ngerasa kayak nggak ada alasan gue untuk bersyukur, walaupun sebenarnya ada kalau kita lihat ya. Cuma pasti ada hari-hari yang kayaknya berat banget sampai bikin kita ngerasa kayak gimana lo nyuruh gue bersyukur, orang hidup gue lagi kayak gini gitu. Iya benar. Jalanin aja semua, dirasain aja semuanya. Wah tuh kan. Miss. Quotes of the kamu day. umur berapa sih? Aku umur. Maksudnya udah nyampe 25? Belum ya? Oke. 24. 23. Oke. OTW 25 sih. Udah OTW ini quarter life crisis. Iya, udah ya. Iya, mungkin ini agak pre-quarter life crisis ya gitu. Jadi kadang-kadang juga ngerasa aduh apakah udah cukup nih begini. Tapi itu seru banget sih perjalanan itu. Karena aku kayak masih ngerasain sampai mungkin bisa dibilang kayak tahun-tahun lalu gitu, masih ngerasain sih. Apalagi waktu di umur-umur segitu temen udah pada nikah, ini punya anak, ini. Bahkan yang lebih muda gitu dari Kak Cantika juga udah nikah. Itu kan gitu. Pasti perasaannya gimana ya? Iya. Ada lah kayak gitu-gitu pressure dari sebenarnya. Kalau inner circle aku sih nggak pernah ada pressure apa-apa ya kayak keluarga gitu. Cuma kan pasti secara nggak langsung ya, kayak tanpa kamu sadarin tuh, kok dia udah bisa sampai di titik ini ya, kok gue di sini ya gitu. Masih ada titik gitu. Betul banget. Seru deh, seru. Iya, apalagi sekarang tuh di umur 19 aja orang bisa beli mobil sendiri, hasil dia ngonten kah dari TikTok dan lain-lain. Jadi makin, berarti semakin nambah nih standar untuk orang di umur 19 udah bisa punya mobil. Umur 19 udah bisa biayain kuliah. Mungkin nanti udah ada tuh 15 years life crisis, bukan quarter life crisis. Bener. Kan sekarang udah gampang banget gitu istilahnya untuk menjadi viral dan lain-lain juga udah banyak wadahnya gitu kan. Nah salah satu wadah Kak Cantika untuk menuangkan musik ini kan juga di showcase nanti kan ya. Nah ini showcase-nya gimana nih persiapannya nih? Persiapannya kurang tidur ya. Persiapannya sudah pasti itu ya. Dan manajer saya selalu tidur jam 4, jam 3. Sebenarnya bukan mungkin karena kepikiran
budget gitu. Kepikiran budget. Budget nih. Jadi sebenarnya si showcase kan 15 Juli. Oke, nonton guys, jangan lupa di mana sekalian promosi di Ekologi Kemang. Jam 7 malam. Tiketnya udah bisa dibeli, nanti detailnya di Instagram aku juga bisa lihat linknya kemana. Ya jadi kan si showcase-nya tuh 15 Juli. Cuma biasanya tuh memang kalau kita latihan musik dan maksudnya untuk persiapan musiknya itu selalu dilakukan memang mendekati hari H gitu loh. Karena kan biar nggak lupa. Terus kayak si pemain-pemainnya juga bukan yang cuma main buat aku doang, mereka juga main untuk band-band lain. Jadi pasti jadwalnya juga susah gitu-gitu. Jadi sekarang mungkin lebih stresnya karena si latihannya tuh belum dimulai. Karena kan masih nanti nih latihannya bulan Juli. Jadi ngerti nggak sih kayak kamu mempromosikan sesuatu, tapi kayak belum mulai latihan. Udah siap belum ya? Gitu. Jadi kayak ada pertanyaan-pertanyaan dan rasa-rasa kayak meragukan diri sendiri gitu loh. Padahal sih ya sebenarnya mungkin kalau nanti udah latihan udah fine-fine aja gitu. Terus mungkin ya persiapannya ya venue pasti kita udah lock kan. Ya, di Ekologi Kemang. Terus persiapan untuk si media partnership juga. Terus secara ini sih nanti appearance-nya kayak look-nya mau gimana, terus mungkin ada dekor di panggung dan segala macam. Jadi sekarang yang lagi dipersiapkan itu aja sih, sama ya jualan tiket gitu. Jualan tiket ya. Kalau stage performance atau akan ada surprise gitu gak Kak? Akan ada. Pokoknya akan ada. Akan ada opening act juga. Terus mudah-mudahan nanti ada special guest, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar gitu. Dan aku nggak cuma bawain dari O2 Blue, tapi juga akan bawain lagu-lagu solo aku yang lainnya dari project-project lainnya. Oke. Keren. Gitu. Tapi O2 Blue, bentar, aku agak sedikit miss nih. O2 Blue tuh ada lagu yang sama ini nggak sih Kak, yang Kak Cantika nyanyiin sama orkestra? Oh si ini ya, si Tak Mungkin Kau Melepasmu. Aku lupa Tak Mungkin Kau. Iya, aku juga tadi. Tapi Tak Mungkin Kau Melepasmu itu projectnya label aku yang sebelumnya, Sony Music. Jadi Sony tuh akan bikin project kayak semacam Indo Hits Classic. Oh iya. Jadi lagu-lagu di tahun itu dinyanyiin ulang sama penyanyi yang sekarang. Penyanyi yang beda gitu ya, maksudnya penyanyi yang lebih muda. Terus memang format musiknya itu dibalutnya sama orkestra semua gitu. Jadi yang udah rilis itu aku, Tak Mungkin Kau Melepasmu, sama Audrey Tapi Heru. Udah rilis juga lagu yang dari Project Indo Classic Hits itu dia Satu Mimpiku dari The Groove. Dan itu juga formatnya orkestra semua. Wah. Gitu. Jadi nanti akan kompilasi banyak penyanyi sini, cuma kita. Oh, berarti belum selesai ya? Iya, ini masih rangkaian nih. Aku yang mulai waktu itu, aku yang buka gitu dari rangkaian besar. Keren tuh video klipnya, lagi bener-bener lagi sedih ya, bener-bener sedih lagi jalan di pantai kan sendirian gitu. Terus musik orkestranya ya itu bagus banget sih orkestranya. Tapi nanti dibawain juga kok. Oh. Iya, jadi datang aja. Tuh guys, datang aja. Mungkin nanti ada GAC tuh reunion ya, kita tidak ada yang tahu gitu. Jadi pressure agak ya. Ya gitu, tapi semoga sukses showcase-nya. Amin. Iya, berarti sekarang ini kalau misalnya bisa dibilang showcase-nya berarti dibikin sendiri ya sama Kak Cantika gitu? Iya, maksudnya dengan tim aku, tapi memang rencana showcase ini udah lama berarti? Rencana showcase ini baru tahun ini sih. Gitu. Kemarin jadi yang udah mulai tuh kalau dari GAC itu Gamal udah kemarin showcase sendiri. Iya, Gamal. Terus waktu di showcase dia lah mulai kayak agak ditanya-tanya dan dipanas-panasin sama tim gitu. Cantika kapan jadinya? Belum ada rencana gitu. Tapi jadi kepikiran karena memang pengen banget si O2 Blue tuh bisa dibawain sesuai yang urutan yang aku memang udah bayangin di kepala gitu. Benar. Seru sih kayaknya. Ya kita datang tuh. Oh iya tuh, jangan lupa datang dari Hai pada datang. Datang. Iya bener ya. Ayo. Oke, nanti teman-teman Hai juga jangan lupa dicek ya di Abigail Cantika ya, di Instagramnya Kak Cantika nanti. Tiketnya 185.000 bener ya? Betul. Nice, gila, gue udah bisa nih jadi tim promosi. Oke. Bener. Oke, Kak Cantika, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup segala rangkaian Kisum hari ini yang sangat insightful ya tadi. Ini terakhir sih, untuk menjadi konsisten nih kan Kak Cantika udah lebih dari 1 dekade ya, dari umur 6 nggak sih Kak? Udah bermusik? Nyanyi-nyanyi? Iya, nyanyi-nyanyi. Oh, yang nyanyi-nyanyi iseng gitu ya, kecil. Iya kan, dari kecil, dan Kak Cantika juga tumbuh di lingkungan seni gitu kan.
gimana sih caranya konsisten tuh suka sama satu hal yang apa ya, yang spesifik gitu, kayak Kak Cantika bermusik gitu. Iya. Sebenarnya dalam prosesnya ada kok fase aku Jenuh, bahkan bisa dibilang muak, kayak nggak mau denger musik dulu gitu. apalagi ke sekolah musik juga ya Kak, Aku benar kan ya? kuliah musik juga ya. Nah itu salah satu kayak poin di hidup aku di mana aku nyadar, oh ternyata bisa sejenuh juga ya gitu. Iya. Karena berawal si musiknya kan dari hobi, terus tiba-tiba waktu pas aku kuliah aku ngambil musik tuh yang tadinya aku pikir, dan mungkin semua orang kebanyakan pada mikir enaknya kuliah musik paling tinggal nyanyi doang kan. tidak seperti itu gitu kan. Yang tadinya dari hobi tiba-tiba waktu pas dibawa ke maksudnya akademis tuh jadi kayak isinya teori semua gitu loh. Jadinya bener-bener kayak nggak fun sama sekali, apalagi 3 semester awal ya, itu bener-bener kayak Musik adalah gitu kan. Kayak aku salah masuk jurusan deh gitu loh rasanya. Jadi pasti ada titik jenuhnya juga. Terus ada poin pas aku kuliah juga, apa beres kuliah ya, beberapa tahun setelah beres kuliah aku lupa. Itu ada kayak mungkin seminggu gitu, aku beneran nggak mau dengerin musik saking capek banget. Kayak akhirnya dengerinnya kayak podcast, akhirnya dengerin orang ngomong atau nonton video atau nonton film gitu, tapi nggak mau denger musik sama sekali. Jadi menurut aku itu normal banget, cuma mungkin kan itu nggak pernah kita liatin ya, maksudnya sebagai musisi itu aku nggak pernah kayak tiba-tiba kayak update gue muak sama musik gitu, nggak pernah ya. Jadi kayak mungkin orang lihatnya kayak aku konsisten aja, tapi padahal nggak. Ada juga fase-fasenya tiba-tiba kayak semacam writing blocks gitu, misalnya mau nulis terus nggak dapet ide atau ngerasa kayak kayaknya nggak ada yang lagi bisa gue share deh, kayak hidup gue lagi kurang menarik deh, flat aja. Atau justru kadang kayak mau share ini tapi kayaknya it's too personal deh, kayak gue nggak siap untuk orang tahu tentang hal ini. Ada gitu-gitunya juga. Jadi sebenarnya ada banget fase bosen, fase stagnan gitu-gitu, dan menurut aku di semua bidang itu normal gitu. Cuma emang butuh untuk dengerin diri sendiri, kayak dengerin badan, dengerin hati dan pikiran. Kalau emang butuh rest dan keluar dari zona itu, keluar dulu aja gitu. Karena justru kalau dipaksain jadinya mikirnya cuma buat lagu supaya menuhin deadline, buat lagu cuma supaya biar ada aja, buat lagu cuma buat apa, kayak target aja, checklist aja gitu. Padahal mah itu bukan sesuatu yang aku pengen ungkapin misalnya. Karena bahaya kan kalau misalnya apalagi seni terus udah dipaksain kayak gitu, menurut aku jadi nggak sehat. Jadi aku nggak nyampe ya. Aku mendingan kayak yaudah deh mending telat. Ya buktinya Auto Blue aja tadinya mau rilis itu dari 2020 kali atau 2019. Buktinya aku kayak rela itu telat setahun dan hampir 2 tahun just to kayak benar-benar nulis yang aku pengen gitu, nggak mau dipaksain. Jadi kalau misalnya memang teman-teman ada sekarang dalam fase kayak bosan sama hal itu normal banget, dan nyari break atau nyari pengalihan yang lain itu juga seru kok. Kadang-kadang kita jadi menemukan lagi, oh gue punya kecintaan yang lain lagi, karena itu bisa jadi key. Kalau pas kamu tiba-tiba bosan lagi sama musik, udah tahu harus larinya ke hal positif apa nih yang lain gitu. Sama masih positif ya, tidak apa-apa. Iya, kayak aku misalnya mungkin dulu jadi suka nonton stand up comedy atau jadi suka olahraga. Jadinya sekarang gitu kalau lagi nggak musik nih, kayak kemarin ada beberapa acara teman-teman komika off air. Cutie. Iya, nonton aja, beli tiket terus nonton gitu, kayak untuk menghindar dari musik. Dan itu juga pasti datengin inspirasi lain lagi supaya nanti ke musiknya bisa balik dengan ide-ide baru gitu sih. Keren, aku nggak nyangka Kak Cantika nonton stand up comedy. Seru. Ternyata, oke. Berarti apakah itu yang menghadirkan hobi siaran juga kah? Tadi kan ada denger podcast, terus jadi banget kayaknya deh, secara aku nggak sadar ya. Maksudnya kayak karena kita masukin input kayak gitu, jadinya kan mulai banyak vocab yang kita tahu, atau udah mulai bisa baca orang tuh flow-nya gimana ya kalau lagi ngobrol-ngobrol di podcast dan segala macam, yang bisa aku aplikasiin di siaran. Gitu. Terus jadinya abis siaran terus sekarang jadi tertarik banget untuk pengen coba VO deh, kayak baca-baca artikel atau baca emang jadi VO untuk nggak tahu lah iklan atau apa gitu. Kayak itu satu hal yang seru lagi ya, kayak tetap mengolah vokal tapi dalam bentuk yang berbeda gitu. Betul. Outputnya. Jadi banyakin referensi dari lini hiburan yang lainnya itu juga sangat penting ya. Siapa tahu next mau stand up comedy Kak Cantika, gara-gara nonton stand up comedy kan jadi masih penikmat nama saya Cantika gitu kan. Biasa gitu kan. Saya bingung ya kenapa ya. Bukannya sih gitu ya, keresahan
kesalahan kan biasanya. Oke Kak Cantika, terima kasih sudah berbagi ceritanya, berbagi keresahannya. Diinget nama gue, oh my God. Iya, senang sekali bisa ngobrol sama Kak Cantika hari ini. Semoga apa yang tadi, pesan-pesan yang tadi ya bisa lo tangkap dengan maksimal ya. Terus jangan lupa juga nonton showcase-nya Kak Cantika. Jangan lupa dengerin Out to Blue juga, EP-nya udah ada di setiap digital streaming platform ya. Out to Blue, dan kalau misalnya lo suka jangan lupa di-share, di-like, di-komen juga. Dan di-subscribe biar gak ketinggalan konten YouTube Hai selanjutnya. Gue Aileen pamit. Cantika pamit. Bye!